warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang menjawab salam saya dengan suara yang besar. Saya doakan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu wa nusallim ala rasulillahil karim la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimina farhatun inda fitri wa fatahatun inda liqa'i rabbih. Hadirin sekalian jamaah Isya Tarawih dan Witri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini sampai pada malam, kalau tidak salah malam ke-8 Ustaz. Jadi malam ke-9 ya malam ini. Jadi tadi kita sudah 8 hari sudah 8 hari, yang saudara kita yang Muhammadiyah sudah 9 hari. Kita sudah sampai pada malam ke-9 Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam yuda'ul hasanah asri amsalha ila sami'ati dhifa." Qala Allah Ta'ala azza wa jalla illa shaum fa innahu li'ana al-sibihi yuda'u saqwatan wa ta'amun min ijil. Seluruh amal anak Adam akan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Dari 1 menjadi 10, bahkan menjadi 700 kali lipat. Inilah saum, kecuali saum atau puasa, karena puasa ini untukku kata Allah. Aku yang akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berpuasa, karena dia mampu menahan syahwatnya kepada istri-istri mereka atau suami mereka di siang hari, mampu menahan laparnya di siang hari, dan mampu menahan hausnya di siang hari, karena aku kata Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa, karena aku kata Allah, sehingga aku sendiri yang akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa. Satu amalan di luar bulan Ramadan, hari ini kita satu, subhanallah, di luar bulan Ramadan kita harus 700 kali lipat, subhanallah, luar biasa di bulan Ramadan. Satu rakaat sholat di luar bulan Ramadan, sholat wajib, maka kita harus sholat 700 rakaat di luar bulan Ramadan. Masya Allah, ini luar biasa kemurahan dan keistimewaan dari bulan Ramadan. Bagaimana dengan 4 rakaat tadi? Kali 700 kali lipat. Kalau 2 kali 7, 14, 28. Kalau 2.800 rakaat. Ini yang kita laksanakan tadi 4 rakaat. Inilah keistimewaan dari bulan suci Ramadan yang mulia ini. Kemudian hadirin Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Qala iza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffarat sayatin." Jadi di bulan suci Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pintu-pintu neraka ditutup,
dan setan-setan atau iblis dibelenggu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bebas. Jadi seluruh setan-setan atau iblis-iblis yang senantiasa menggoda bebas di luar bulan Ramadan hari ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak penafsiran dari ulama tentang ini. Karena ketika zaman Nabi Sulaiman pernah terjadi. Nabi Sulaiman ini memiliki tentara yang sangat banyak. Dia bisa mengendalikan jin, tentaranya manusia banyak, seluruh makhluk-makhluk. Dia bisa perintahkan angin. Nah, ini. Jadi saya ingat angin ini bisa dikendarai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kendaraan kita sekarang ini Pajero yang terkuat apa? Pesawat terbang. Kalau dulu angin sudah sampai di Jakarta, sudah sampai di Arab Saudi. Ini kalau Nabi Sulaiman. Saya ingat dulu ceritanya teman saya, rekan saya di Internesia di Parigi. Jadi ada mahasiswa di Palu bercerita masalah angin. Jadi ada 3 orang, ada yang mahasiswa satu kos dia, orang Ampana, Morowali dengan Parigi Motor sana. Dia bilang yang di Ampana, kalau saya di kampung saya, di kampungnya kita, kalau angin kencang sekali, kalau datang angin, itu pohon kelapa itu baku cium itu ujung-ujungnya di atas. Kencang. Kemudian Morowali bilang, belum seberapa itu. Kalau di kampungnya saya, kalau datang angin kencang, baku pindah tempat itu seng-sengnya orang. Pindah gantian seng, pindah seng ke sana, pindah ke sana. Yang dari maupun tidak mau kalah. Dia bilang kalau saya di tempat saya kalau angin kencang sekali itu lampu senter babel. Babel itu lampu senter sebagaimana itu, sebagaimana dia punya kencang angin, lampu senter motor babel menyerang yang buaya yang Morowali dan Ampana. Nah, dari sekalian hormat Allah SWT. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa mengendarai angin. Suatu ketika Nabi Sulaiman karena dia punya tentara namanya iblis juga. Dia gerah ini iblis menggoda terus manusia. Dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya mau penyelamatkan ini iblis ini. Dia bebas sekali dia goda manusia. Kata Allah tidak ada kebaikan dalam menjarakan iblis itu. Tapi karena bersikeras dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Sulaiman diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh iblis dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi hadirin? Setelah dipenjara seluruh iblis ini oleh Nabi Sulaiman, maka di pasar-pasar itu sepi, tidak ada lagi orang mau. Semua beribadah di tempat-tempat ibadah hilang gairah hidup mereka, tidak ada lagi yang mau kerja, semuanya di tempat-tempat ibadah hilang. Maka kata Nabi Sulaiman betul juga, roda kehidupan tidak berputar dengan dipenjaranya iblis, sehingga Nabi Sulaiman kembali melepaskan iblis-iblis tersebut, sehingga setelah dilepas kembali pasar Ramadan kembali tempat-tempat hiburan ramai. Berbeda kita saat ini. Sini bulan Ramadan di penjara saya iblisnya, setannya pasar Ramadan tambah ramai. Luar biasa pasar Ramadan. Bahkan ada orang muslim juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Saya lihat saya tadi buka puasa di lapangan sana. Rupanya ini hampir seperti orang muslim yang datang di sini berbuka puasa bersama di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam mengatakan bahwa terdapat setan-setan di belenggu ini di bulan Ramadan. Yang pertama menafsirkan bahwa setan itu tidak bebas menggoda manusia, karena manusia saat itu orang beriman semua dalam ketaatan semua. Siangnya dia puasa, habis berbuka dia mau goda, susah tarawih lagi. Habis sholat tarawih sudah tidur, bikin amalan, ada yang tahajud.
kemudian buka puasa lagi, semua dalam ketaatan. Setelah buka puasa, sholat subuh, ada yang mengaji semalaman, semuanya, sehingga iblis ini tidak bebas menggoda manusia saat itu, karena semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa cuma penggawa-penggawanya saja iblis ini, cuma raja-rajanya saja yang dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang di bawah, yang kerucuk-kerucuk itu saja yang dibebaskan. Sehingga orang-orang yang tidak beriman, orang-orang imannya lemah, bebas, masih bisa digoda dengan iblis-iblis yang kelas 3. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya mengatakan bahwa kenapa manusia masih banyak yang berbuat kemaksiatan kala itu? Nah, kalau bulan Ramadan ternyata itu sudah menjadi tabiatnya dahulu. Sudah sering mabuk dulu sebelum bulan Ramadan, sehingga setelah Ramadan sudah tidak digoda oleh iblis, tapi sudah jadi sifatnya, sudah jadi tabiatnya olehnya setiap hari, sehingga dia susah untuk meninggalkan. Sehingga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhati-hati. Kata Nabi, umatku tidak akan terhina selama dia menegakkan Ramadan. Umatku tidak akan terhina selama dia menegakkan. Sahabat bertanya, apa bentuk kehinaan dari umatnya ya Rasulullah dalam Ramadan? Kata Nabi, jika mereka berbuat kemaksiatan yang dilarang di bulan Ramadan. Kemaksiatan apa itu ya Rasulullah? Yakni berzina dan juga khamar. Berzina dan juga khamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat melaknat orang-orang seperti ini yang masih dalam bulan Ramadan masih melaksanakan hal ini, dan apabila dia meninggal sebelum bulan Ramadan berikutnya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi. Maka berhati-hatilah, kata Nabi, di bulan suci Ramadan, karena selain amalan ibadah kita dilipat gandakan, ternyata yang amalan dosa-dosa kita juga dilipat gandakan juga di bulan suci Ramadan. Jadi bukan cuma sholat kita yang dilipat gandakan, kalau kita buat dosa juga di bulan Ramadan, ternyata juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, berhati-hatilah dengan bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baghayya ulal huriyan yadkhulu minhu shaimina yaumal qiyamati la yadkhulu minhu Di bulan suci Ramadan, orang-orang yang berpuasa itu memiliki dua keistimewaan ketika dia masih di surganya Allah SWT. Dia memiliki pintu namanya Babul Royal. Ini royal khusus. Orang yang berpuasa masuk di situ lewat pintu royal. Dipanggil oleh malaikat Ridwan, penjaga pintu surga ini. Yang berpuasa silakan masuk, silakan masuk. Silakan masuk. Selain orang berpuasa tidak bisa masuk lewat pintu Babul Royal itu, kalau sudah habis orang berpuasa, ditutuplah pintu surga itu dan tidak boleh lagi masuk orang-orang lain. Walaupun dia banyak sedekahnya, walaupun dia banyak sholatnya bagus, walaupun dia banyak hajinya tiap tahun, umrahnya tiap tahun, tetapi tidak berpuasa, maka dia tidak berhak untuk memasuki yang namanya Babul Royal. Maka dia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting sekali kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ini, hari-hari bulan Ramadan ini dengan puasa yang sungguh-sungguh, kemudian dengan amal-amal ibadah lainnya yang juga sungguh-sungguh. Satu huruf kita baca di dalam Al-Quran, dan Al-Quran maka akan dilipat gandakan pahalanya menjadi satu hasanah dikali 10 kebaikan, dikali 700 kebaikan. Itu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wa hasanah bi asri amsalha la qulu alif lam mim harfun wa lam harfun alif harfun lam harfun wa mim harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka akan mendapatkan satu hasanah. Satu hasanah adalah 10 kebaikan. Itu di bulan Ramadan.
Aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kalau kita baca alif lam mim, artinya kita mendapatkan 3 huruf dikali 10 hasanah, 30 kebaikan, dikali 700 lagi kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau kita baca satu ayat, satu juz setiap hari, atau kita baca 2 juz setiap hari, bisa hatam Al-Quran setiap hari, maka sangat luar biasa yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, kami senantiasa memberikan dari poros poso ini, setiap kita ceramah selalu mengikutkan pesan-pesan Kamtibmas, yakni mari kita menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita. Anak-anak kita dijaga, jangan sampai pergi balap-balap liar kalau subuh, balap-balap liar atau jalan-jalan subuh. Alasan jalan-jalan subuh, puasa jalan-jalan subuh, bonceng laki-laki dan perempuan. Udah singgah lihat depan rumah itu, waktu muncul lagi jalan-jalan subuh, pulangnya jam 9, jam 9 pagi. Bukan jam-jam subuh lagi namanya. Kemudian balap-balap, balap-balap liar. Sudah banyak memakan korban yang hal-hal yang begitu. Diingatkan kembali anak-anak kita jangan dikasih seperti itu. Diawasi anak-anak kita yang menggunakan kendaraan bermotor. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.